Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Radit. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan membahas tentang kalor yang dibahas oleh slide pertama Aidil, yang slide ke-3 dan ke-4 Yura, slide ke-5 dan ke-8 Reski, slide ke-6 ke-7 Aul. Sebelum itu, slide pertama akan dijelaskan oleh Aidil. Pernahkah teman-teman membuat es panas dengan menggunakan sendok sebagai alat pengaduknya? Tentunya pernah. Jika teman-teman mengamati, setelah beberapa menit, sendok tersebut akan ikut terasa panas. Kenapa demikian? Hal ini dapat terjadi karena adanya kalor dari teh panas ke sendok. Dahulu orang-orang belum mengetahui apa itu kalor yang sebenarnya. Mereka menganggap bahwa kalor itu hanya sebagai zat alir yang tidak terlihat. Namun dari situlah beberapa ilmuwan melakukan percobaan untuk membuktikan dan mencari tahu tentang apa itu kalor. Beberapa ilmuwan memberikan penjelasan tentang kalor dan juga contoh kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmuwan pertama, Joseph Black, ia mengatakan bahwa kalor yang diterima benda sama dengan kalor yang dilepaskan. Contohnya, seperti ketika es batu dimasukkan ke dalam teh hangat, tentunya teh hangat tersebut akan menjadi terasa lebih dingin dan es batu tersebut akan mencair karena menerima kalor dari teh hangat tersebut. Ilmuwan kedua, Robert Mayer, ia menjelaskan bahwa kalor adalah bentuk energi. Contohnya, seperti teman-teman ketika menggosokkan kedua telapak tangan teman-teman dengan cepat, tentunya teman-teman merasa telapak tangan teman-teman menjadi hangat atau panas. Itu terjadi karena terjadinya perubahan dari bentuk energi gerak menjadi energi panas atau kalor. Ilmuwan ketiga ialah James Prescott Joule. Ia membuktikan hubungan antara energi mekanik dengan kalor. Contohnya, saat mesin motor digunakan secara terus-menerus, maka yang akan terjadi, mesin tersebut akan menjadi panas karena terjadinya perubahan antara energi gerak menjadi energi panas atau kalor. Hasil penelitian dari para ilmuwan terkait kalor itu sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi dapat mengetahui bagaimana cara kerja setrika, kompor, kulkas, dan juga mesin kendaraan tentunya. Selain itu, ilmu kalor ini sangat bermanfaat dalam perkembangan teknologi modern di era digital saat ini. Di sini saya akan menjelaskan perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama ada membeku. Membeku contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer. Yang kedua yaitu ada mencair. Mencair itu adalah proses dari air di freezer dikeluarkan ke suhu ruang, maka akan mencair. Yang ketiga yaitu ada menguap. Menguap itu seperti contohnya kita memasak air. Dari air akan mendidih dan menghasilkan uap. Keempat itu ada namanya mengembun. Contohnya seperti kita saat di dalam mobil, jika di luar hujan, maka dari dalam kaca mobil akan mengembun. Yang kelima ada menyublim. Menyublim itu contohnya seperti dry ice, dari padat ke gas. Yang terakhir yaitu ada namanya mengkristal. Contohnya seperti salju, dari uap ke padat. Di sini kita akan membahas diagram fase atau diagram PT. Apa itu diagram PT? P adalah pressure atau tekanan dan T adalah temperatur atau suhu. Di dalam sumbu ini ada yang namanya kurva pelarut yang berwarna biru yang memisahkan 3 fase, yaitu fase padat, fase cair, dan fase gas. Fase itu adalah wujud. Kita lihat pada tabel. Garis BC disebut garis beku. Kenapa disebut garis beku? Karena proses perubahan fase dari cair ke padat. Selanjutnya ada garis BD yang disebut garis didih karena proses perubahan fase dari cair ke gas. Dan AB adalah perubahan fase dari padat ke gas yang sering disebut menyublim. Sehingga garis AB kita sebut garis sublimasi. Lanjut, di atas itu terdapat garis titik-titik atau kita sebut adalah tekanan atmosfer.
Kalau kita lihat, garis putus-putus ini akan memotong garis beku dan garis didih di titik C dan titik D. Nah, titik C kalau kita tarik ke bawah ini adalah titik beku pelarut dengan suhu 0 derajat Celcius. Garis D kalau kita tarik ke bawah maka akan terbentuk garis didih pelarut dengan suhu 100 derajat Celcius. Dari 3 garis tersebut, maka akan berpotongan di satu titik yang disebut titik triple. Diibaratkan seperti titik temu antara 3 fase padat, cair, dan gas. Selanjutnya, kalau misalkan ke dalam pelarut kita tambahkan sejumlah zat terlarut, maka yang terjadi adalah larutan. Kurva larutan adalah garis berwarna merah. Maka yang terjadi adalah garis beku BC akan bergeser menjadi B aksen dan C aksen. Garis didih BD akan bergeser menjadi B aksen dan D aksen. Selanjutnya kita potongkan dari garis atmosfer yang di atas, maka titik yang semula C dan D akan berubah menjadi C aksen dan D aksen. C aksen adalah titik beku larutan, kalau D aksen adalah titik didih larutan, yang dapat disimpulkan bahwa titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut, dan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut. Kita sudah tahu selisihnya adalah delta TF kalau penurunan titik beku larutan, TFT dikurang TFL, dan di sebelah kanan delta TB, yaitu TBL dikurang TBP. Selanjutnya kita ke garis titik T, adalah suhu tertentu yang disebut fase cair. Kalau kita potong titik pelarut dan terlarut akan menghasilkan 2 titik. Kalau ditarik ke kiri adalah P0, yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni, dengan garis merah, yaitu tekanan uap jenuh larutan. Selisihnya adalah delta P, atau penurunan tekanan uap jenuh larutan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius tanpa merubah wujudnya. Rumusnya itu C sama dengan Q per delta T. Nah, contohnya kayak suhu pasir di pantai. Pas kita lagi jalan-jalan di pantai, siang-siang itu pasti pasirnya bakal terasa panas, tapi airnya tetap dingin. Itu terjadi karena pasir memiliki kalor jenis yang berbeda, sehingga suhunya bisa cepat memanas di bawah terik matahari. Sedangkan kalau air membutuhkan lebih banyak waktu supaya dia bisa memanas. Selanjutnya adalah kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 gram atau 1 kilogram zat dari wujud satu ke wujud yang lainnya pada suhu tetap. Secara sistematis, rumusnya adalah L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M dikali L. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pembuatan es krim. Biasanya dilakukan sama pedagang es krim tradisional, karena mereka mencampur es batu dan juga garam. Setelah itu ditaruh di sekitar wadah karena garam dapat menurunkan titik lebur es batu. Setelah itu esnya itu dimaksa mencair dan menyerap kalor laten lebur dari adonan es krim di dalamnya, sehingga adonan tersebut membeku dan menjadi es krim. Simpulan, kalor merupakan energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, di mana perpindahan terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pemberian kalor ini dapat mengubah suhu zat maupun mengubah wujudnya, yang prosesnya dipengaruhi oleh faktor suhu dan tekanan udara sesuai dengan visualisasi pada diagram fase. Seluruh proses pertukaran kalor ini bekerja berdasarkan hukum kekekalan energi asas Planck, yaitu jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda panas akan selalu sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda angin. Oke, sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.